Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas tentang penolong yang setia. Jujur saya memang terinspirasi dari kemarin Melitas Dabutar yang meninggal, dan pada waktu dia mengatakan bahwa dia diberikan lagu penolong yang setia, saya teringat tentang Mazmur 121. Kita akan bahas sama-sama Mazmur 121 ini sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai yang ke-8. Mari kita sama-sama yang sudah ketemu katakan senang sekali. Belum semuanya. Mazmur 121 yang sudah ketemu katakan ya. Kita baca sama-sama ya. Saya bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara bacakan ayat yang genap. Tuhan menjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Sesungguhnya Dia akan Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. matahari tidak menyakitimu pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu di sini adalah nyanyian ziarah. Nah, di sini katakan ada satu kata awal di Mazmur 121 ini adalah sebagai nyanyian ziarah. Beberapa orang mungkin menganggap yang namanya ziarah itu adalah pada waktu seperti ini, waktu lebaran adalah ziarah ke kuburan. Nah, beberapa orang menganggap bahwa ziarah itu adalah ke tempat-tempat yang mungkin kuburan dan yang lain. Tapi kalau kita tahu, kita harus pandang ini sebagai konteks orang-orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Ziarah di tempat ini bukan bicara tentang kita ke kuburan, tetapi ziarah di sini adalah menjelaskan tentang ibadah, Bapak Ibu Saudara. Jadi perjalanan umat Tuhan untuk beribadah ke bait Allah. Orang-orang Israel di dalam Keluaran 23 ayat 14 dikatakan 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Kita tahu kalau saudara kita Muslim itu mengadakan yang namanya pulang kampung dan lain-lain mudik itu pada waktu Idul Fitri seperti ini. Tetapi di dalam yang namanya pada waktu itu orang-orang Yahudi itu mengadakan 3 kali perayaan. Perayaan apa aja Bapak Ibu Saudara? Perayaan hari raya tidak berarti, yaitu Paskah. Perayaan Pentakosta. Lalu ada perayaan Pondok Tahun. Nah, 3 perayaan itu mereka harus datang untuk ziarah, untuk beribadah. Jadi nyanyian ziarah ini adalah bicara tentang sebuah nyanyian yang dinyanyikan waktu mereka itu mau datang ke ibadah, Bapak Ibu Saudara. Waktu mereka mau ke bait Allah, mereka mau ke Yerusalem dari orang-orang berbagai kota, bahkan mungkin dari luar negara juga, itu datang berziarah atau beribadah. Mereka seringkali pada waktu perjalanan mereka menyanyikan nyanyian Mazmur 121 ini. Ini adalah sebuah nyanyian bagi mereka pada waktu perjalanan mereka mau ke ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu sebelumnya kita ibadah, seringkali kita bernyanyi atau malahan kita mengkutu dan lain-lain. Nah, mereka bernyanyi sebelum mereka melakukan ibadah. Pada waktu mereka melakukan perjalanan, ada sebuah nyanyian yang mereka lakukan. Nah, kita mau belajar ini sama-sama. Kenapa ada yang namanya nyanyian ziarah? Kenapa ada nyanyian sebelum mereka, waktu mereka itu perjalanan ke ibadah, Bapak Ibu Saudara? Nah, di sini dikatakan selain nyanyian ziarah, dikatakan nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Waktu orang-orang Yahudi
beribadah kepada Allah. Mereka menyanyikan nyanyian ziarah, tapi mereka melihat gunung-gunung itu, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok mereka lihat gunung, Bapak Ibu Saudara? Kenapa waktu mereka berjalan mau ke bait Allah ke Yerusalem, mereka melihat melayangkan matanya ke gunung-gunung? Kalau kita mungkin waktu mau ibadah, kita tidak melayangkan mata kita ke gunung-gunung, tapi melayangkan mata kita ke tempat makan, mungkin Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa waktu itu orang Yahudi melayangkan matanya ke gunung-gunung, Bapak Ibu Saudara? Kita mau tahu di sini, kalau ternyata Yerusalem, tempat bait Allah itu ada di sebuah dataran tinggi di pegunungan Yudea, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita tahu mungkin bentuknya itu kayak di Magelang, termasuk dataran tinggi dan dikelilingi oleh pegunungan Yudea. Jadi waktu orang itu mungkin berjalan, mungkin Bapak Ibu Saudara, kita bayangkan zaman itu jalannya tidak seperti ini. Tapi pada waktu orang itu berjalan, mereka melihat yang namanya pegunungan di sekeliling mereka, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu mereka mau ibadah, mereka melihat yang namanya pegunungan itu. Saya rasa ini adalah satu hal yang bagus. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Percayalah, waktu dulu orang itu tidak ada transportasi waktu mau ibadah. Paling mentok mereka ada keledai atau mungkin kuda, tapi tidak semua orang punya itu. Tapi mereka mau berjalan bermil-mil, Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah yang saya rasakan seringkali orang-orang zaman dulu, bahkan dulu saya pernah pelayanan di gereja Kopeng, Bapak Ibu Saudara. Mereka berjalan itu berapa kilometer dulu. Mereka berjalan itu demi untuk ibadah. Kadang kita, Bapak Ibu Saudara, kita mungkin tidak jauh, tapi kita malas untuk ibadah. Tapi bayangkan orang yang cinta akan Tuhan, dia tidak peduli harus melewati gunung atau lembah, dia akan ibadah. Amin. Walaupun mungkin tidak ada transportasi, dia akan ibadah, Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah Anda tahu, Bapak Ibu Saudara, yang namanya pegunungan itu ada dalam perjalanan itu, ada kemungkinan kesulitan. Karena kita tahu mereka tidak jalan cuma 1-2 menit atau berapa jam, mereka berjam-jam, Bapak Ibu Saudara. Mereka menyiapkan ibadah itu berjam-jam. Dalam perjalanan itu mereka mungkin bisa kelaparan, mereka mungkin bisa yang namanya kehausan dan lain-lain. Ada yang namanya binatang buas, ada yang namanya perompak, Bapak Ibu Saudara, atau perampok. Mereka dalam perjalanan bisa untuk dirampok, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa dalam pada waktu orang-orang mungkin zamannya mudik dulu atau apa sebelum ada tol, mereka tahu bahwa di salah satu tempat kadang mereka akan bisa dirampok dan lain-lain. Jadi ada resiko pada waktu mereka akan beribadah di bait Allah. Tapi mereka antusias. Berapa banyak orang Kristen saat ini? Kita tidak ada resiko loh. Orang-orang bahkan kalau kita lihat di Cina itu mereka mau ibadah ketahuan bawa yang namanya Alkitab atau apa, mereka bisa dulu dipukuli, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak masalah loh. Tapi seringkali kita malas untuk ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara, pemazmur ini mengatakan bahwa pada waktu mereka menyanyikan ziarah, dia melayangkan ke gunung-gunung. Gunung-gunung ini bisa kita artikan sebagai yang namanya permasalahan hidup kita. Kita artikan sebagai sebuah benda, gunung itu adalah yang namanya masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang dalam hidup ini, kalau kita tahu, Alkitab seringkali juga menggambarkan kehidupan kita itu seperti seorang Kristen yang mau berziarah ke surga. Kita itu seperti orang Kristen yang saat ini di dalam perjalanan hidup kita menuju yang namanya surga. Saya percaya tidak cuma Melita dan Butara aja yang ada di surga saat ini, kita pun sedang berjalan menuju ke sana. Tapi tidak tahu waktunya kapan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita untuk berziarah atau menuju yang namanya surga, Bapak Ibu Saudara, pasti ada yang namanya kesulitan dan yang lain. Seorang yang namanya John Bunyan, dia seorang pengkhotbah dan dia seorang penulis juga. Itu dia menulis yang namanya sebuah cerita, yaitu The Pilgrim Progress
atau di bahasa Indonesia kan perjalanan musafir, Bapak Ibu saudara. Nah, dia mengatakan bahwa yang namanya perjalanan ini, selain kesenangan-kesenangan, pasti kita juga menghadapi rintangan dan cobaan. Bapak Ibu saudara, sebagai seorang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita saat ini kita sedang menjalani perjalanan kehidupan. Tidak mungkin perjalanan hidup kita itu selalu lurus dan baik-baik saja. Pasti kita mengalami yang namanya masalah, Bapak Ibu saudara. Perjalanan orang Yahudi pada waktu mau ke Bait Allah, dia melihat gunung-gunung itu, dia melihat yang namanya masalah dan mungkin masalah. Setiap kita, saya jamin pasti juga akan mengalami masalah. Makanya kalau ada pendeta yang berkhotbah, kalau kamu datang gereja masalah ini ada, kalau kamu datang gereja karena akan diselesaikan, akan ada banyak akan mulus semuanya. Itu adalah kesalahan fatal, Bapak Ibu saudara. Anda datang gereja tidak akan menjamin Anda tidak punya masalah. Masalah itu pasti ada. Tetapi bedanya, kita akan dibantu oleh Tuhan untuk keluar dari masalah itu. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara, kalau kita melihat di sini, kita juga akan tahu bahwa hidup kita itu sebetulnya perjalanan yang penuh misteri, Bapak Ibu saudara. Amsal mengatakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi itu. Apapun itu bisa terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu saudara. Mungkin kita sudah bekerja dengan baik, kita bekerja dengan yang mungkin antusias dan lain-lain. Tiba-tiba kita mengalami PHK mungkin. Kita tahu bahwa kemarin pada waktu COVID, orang-orang tidak menduga mereka mengalami banyak hal waktu itu. Siapa yang bisa tahu tahun 2019 akan ada yang namanya COVID, Bapak Ibu saudara? Siapa yang bisa tahu itu, Bapak Ibu saudara? Dan kita tahu bahwa hidup ini misteri. Kadang kita sudah rajin olahraga, kita sudah jaga kesehatan. Tiba-tiba kita bisa mungkin mengalami yang namanya kecelakaan apa-apa itu, dan kita mungkin bisa meninggal. Bapak Ibu saudara, percayalah, kehidupan ini penuh yang namanya misteri. Kita tidak tahu ke depan itu akan terjadi apa, Bapak Ibu saudara. Nah, bagaimana setiap kita di dalam hidup ini yang mengalami banyak hal, setiap kita akan mengalami yang namanya gunung-gunung masalah itu. Bagaimana kita menjalani hidup ini dengan baik, Bapak Ibu saudara, dan supaya kita bisa sampai ke yang namanya surga nanti. Bagaimana kita menjalaninya dengan baik? Saya balik lagi. Kalau kita tahu bahwa setiap kita punya yang namanya masalah dan yang namanya cobaan. Nah, kita balik ke gunung-gunung tadi lagi ya. Bapak Ibu, kalau kita melihat yang namanya gunung-gunung di zaman kuno, itu adalah gunung itu kerap menjadi tempat pemujaan berhala, tempat kediaman para dewa. Anda bisa cek di Alkitab, beberapa baal-baal itu kuil-kuilnya dibangun di gunung-gunung. Jadi di gunung itu ada yang namanya kuil-kuil. Jadi mereka bukan melewati masalah aja, tapi mereka melewati kuil-kuil penyembahan berhala. Mungkin Anda tidak percaya tentang ini, tapi percayalah, hal kuno seperti ini sampai sekarang kadang masih ada. Contoh aja, berapa banyak kadang kalau kita mungkin ke Kutuarjo atau kemana itu, kata kemarin saya kalau pelayanan di sana melewati mana waktu itu kita pakai sopernya itu langsung pernah mencet klakson, katanya kita harus permisi kalau lewat sana. Lalu kalau kita mungkin lewati pohon mana atau di mana, kita harus permisi di sana. Bapak Ibu, bahkan sampai zaman sekarang pun banyak orang percaya hal itu. Dan sampai zaman sekarang pun banyak orang di dalam perjalanan hidupnya, mereka bukan cuma bermasalah di dalam gunung-gunung masalah mereka, tetapi banyak orang pada waktu melewati situ dengan masalah itu. Kenapa kok mereka bisa membangun itu, Bapak Ibu saudara? Karena mereka berharap pada waktu mereka ada yang namanya dewa atau berhala. Itu pada waktu mereka menjalani perjalanan kehidupan mereka, dewa atau berhalanya itu bisa membantu mereka. Ada bahkan banyak orang Kristen terkadang dalam hidup ini disuruh berharap sama Tuhan sulit, tetapi pada waktu disuruh sama seseorang yang namanya dukun untuk harus lakukan ini dan lakukan itu, mereka mau melakukannya. Berapa banyak mungkin orang Kristen, saya melihat juga Bapak Ibu saudara, orang Kristen kadang
Itu katanya Kristen. Tetapi di dalam masalah usahanya, masalah warungnya, mereka masih pakai untuk pesugihan. Saya pastikan beberapa orang masih kayak gitu, Bapak Ibu saya. Nah, kadang dalam hidup ini, waktu kita ngalami yang namanya gunung-gunung itu, lalu kita juga akan akhirnya tersangkut di gunung itu. Oleh karena gunung itu, kita tersangkut dengan yang namanya penyembahan berhala, Bapak Ibu saya. Oleh karena masalah-masalah, kadang banyak orang Kristen, akhirnya mereka membangun kuil berhala secara tidak langsung. Secara tidak langsung pada waktu perjalanan hidup kita melewati gunung-gunung masalah. Secara tidak langsung banyak orang Kristen kadang membangun kuil di gunung-gunung itu. Kadang banyak orang Kristen pun membangun penyembahan berhala, percaya dengan pesugihan, percaya dengan dukun, klenik-klenik pada waktu mengalami gunung-gunung masalah. Nah, tapi hebatnya Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan lihat pemazmur ini beda. Nah, tapi sebelumnya, kadang bukan cuma yang namanya ini Bapak Ibu Saudara, kita mengandalkan yang namanya pesugihan. Kadang orang-orang Kristen sendiri mengandalkan yang namanya orang pintar untuk di dalam usahanya, di dalam yang namanya setiap masalahnya. Tapi bukan cuma itu, kadang kita juga mengandalkan yang namanya uang, Bapak Ibu Saudara. Percayalah, memang uang penting, tetapi uang ketenaran jabatan tidak bisa untuk membuat kita ditolong. Ada bukti kisah tragis 6 miliar dunia mati bunuh diri, bukti uang bukan sumber kebahagiaan, dan bukti uang tidak menolong dia, bukti uang tidak menyelesaikan masalahnya. Mereka bisa miliarder, tetapi buktinya mereka bunuh diri. Bukti bahwa kita tahu uang tidak bisa menolong kita. Uang memang penting, tetapi uang tidak bisa menolong kita dalam segala hal. Amin. Lalu kalau mungkin orang ngomong pengen terkenal dan lain-lain, 12 artis Korea yang bunuh diri hidup tidak seindah drama Korea. Kadang kita merasa bahwa kalau kita terkenal, kita merasa kalau kita mungkin hebat dan lain-lain, orang akan banyak tolong kita. Ternyata tidak, Bapak Ibu saudara. Kita tahu beberapa waktu belakangan ini ada seorang artis yang punya ratusan triliun katanya dan menghabiskan banyak hal hartanya untuk ngasihin anaknya jet dan lain-lain. Kenapa dia bisa kaya seperti itu, beberapa artis ini? Karena ada backingannya. Sudah pasti, apalagi bicara tentang itu sumber daya alam, sudah pasti ada backingan pemerintahnya. Tapi kita lihat sekarang endingnya dia tetap ketangkap. Anda punya backingan kayak apapun, Anda mengatakan aku kenal wali kota, kenal presiden apapun, Bapak Ibu itu tidak akan selamanya bisa menolong Anda. Amin. Bahkan saya bisa katakan, maaf sekali lagi, gereja pun tidak akan bisa menolong Anda, Bapak Ibu saudara. Ada kejadian nyata, beberapa jemaat lama juga tahu. Dulu ada satu orang waktu itu pernah kita ajak mau ke sini, tapi dia ngomong bahwa tidak mau karena di gereja lamanya nanti akan bisa dilayani waktu kematian dikasihin peti mati dan lain-lain. Ya udah, setelah itu memang saya sendiri gereja ini belum bisa ngasih peti mati dan lain-lain. Endingnya kita semua jemaat lama yang tahu pada waktu mereka istrinya meninggal sama sekali tidak dilayani oleh karena hari Senin. Akhirnya kita melayani, dan sampai suaminya meninggal pun kita yang melayani. Walaupun mungkin kita tidak bisa ngasih apa-apa, tetapi pelayanan itu kita kasihkan. Kadang orang mengandalkan bahkan gereja untuk sesuatu, Bapak Ibu saudara. Saya katakan, sebelum Anda kecewa, gereja pun tidak akan bisa menolong Anda seperti apa yang Anda harapkan. Amin. Saya pun tidak akan bisa menolong Anda seperti yang Anda harapkan. Sebelum lanjut, saya akan ceritakan, ini bukan bicara tentang keluh kesah, karena saya percaya saya sudah mengalami kemenangan di dalam hal ini. Karena sudah 3 tahun lebih, Anda tahu pada waktu saya keluar dari atau resign dari gereja yang lama, saya punya pengharapan kepada jemaat-jemaat yang dulu pernah saya tolong. Kalau saya sebut
Nama-namanya Anda tahu, bahkan ada di kota-kota lain pun yang setiap ada masalah pasti saya akan datang ke sana, saya doakan dan lain-lain. Ada jemaat di sini di Magelang ini orang yang lumayan kaya juga. Hampir setiap malam pun dia sering kontak saya, sampai istri saya ngomong kok kayak pacaran. Dan dia seorang cowok gitu kan. Tapi dia ada masalah di pabriknya, apa-apa dia kontak saya. Waktu saya keluar, saya tidak punya apa-apa Bapak Ibu Saudara. Saya berharap untuk mereka yang dulu saya tolong setidaknya bisa menolong memberikan pekerjaan ke saya atau memberikan sedikit untuk saya, untuk anak saya bisa sekolah. Tapi sama sekali 1% pun saya tidak diberikan Bapak Ibu Saudara. Dan anehnya adalah pada waktu kita berharapnya sama Tuhan, ada satu jemaat di kota lain. Dia cuma jualan martabak Bapak Ibu Saudara. Dia cuma jualan martabak. Waktu itu saya masih kesulitan, waktu itu anak saya juga harus untuk sekolah dan yang lain. Dia cuma jualan martabak, itu zaman masih hujan Bapak Ibu Saudara. Dia datang dari kota lain, datang ke Magelang ini. Dia lalu ngasihi anak saya, satu orang 300.000, dua orang 600.000. Saya bayangkan ya, jualan martabaknya itu benar-benar dia cuma jualan martabak, bukan kayak martabak Francisco, tapi martabak benar-benar di alun-alun kayak gitu, di pasar gitu loh Bapak Ibu Saudara. Anda tahu, kadang kita berharap sama manusia, jujur kadang kita berharap, kadang saya berharap, bahkan saya kadang berharap dengan pendeta-pendeta lain, berharap dengan manusia yang pernah kita tolong. Percayalah, bahkan orang yang kita tolong pun jangan sampai kita punya berharap untuk mereka bisa untuk menolong kita balik Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau kita menolong orang pun biarkan tolong itu kita lakukan itu untuk Tuhan. Bukan untuk supaya orang itu tolong kita balik Bapak Ibu Saudara. Anda tidak akan bisa berharap sama manusia. Anda berharap sama saya pun akan kecewa Bapak Ibu Saudara. Anda berharap dengan gereja ini pun akan kecewa. Nah, hebatnya adalah Mazmur ini mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Dari manakah dalam hidup ini kita mengalami yang namanya gunung-gunung masalah, gunung-gunung pencobaan? Pertolongan kita dari mana? Apakah dari yang namanya kuil berhala itu? Atau kita memberhalakan pendeta, memberhalakan seseorang yang kaya, yang punya jabatan, dan kita berharap kepada dia? Bapak Ibu Saudara, itu adalah hal yang salah. Tetapi hebatnya pemazmur ini mengatakan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu, kalau kita tahu pemazmur itu membuat pernyataan, aku tidak akan berharap kepada yang namanya kuil-kuil berhala, walaupun yang lain mengharapkan yang namanya kuil berhala. Itu bisa bicara tentang uang, bisa bicara tentang jabatan, bisa bicara tentang mungkin teman kita atau orang yang bisa backing kita. Itu juga berhala sama kita Bapak Ibu Saudara. Kita harusnya tahu bahwa yang namanya pertolongan kita itu dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bukankah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan yang menciptakan mungkin orang yang engkau saat ini mungkin jadi backinganmu. Yang menciptakan yang backinganmu siapa? Kan Tuhan. Harusnya Tuhan bisa lebih menolong daripada backingan kita. Amin. Bahkan kalau kita tahu uang pun siapa yang menciptakan? Memang yang membuat negara. Tetapi itu kan dari mana? Dari kertas, dari pohon-pohonan. Bukankah Tuhan juga yang menciptakan semuanya itu Bapak Ibu Saudara? Harusnya kita sadar bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu yang bisa menolong kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, pemazmur ini tahu bahwa Tuhan itu juga datang dalam yang namanya gunung itu. Orang menganggap bahwa pada waktu mengalami yang namanya gunung, karena melihat di gunung itu ada yang namanya kuil, lalu kita menyembah berhala itu. Tapi pemazmur punya konsep yang beda. Aku tahu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu juga hadir di dalam setiap gunung yang ada. Tuhan itu hadir dalam setiap gunung masalahmu dan masalahku. Kenapa saya bisa katakan di gunung juga Tuhan hadir? Di manakah Musa mendapatkan 10 perintah Allah? Bukankah di gunung Sinai, Bapak Ibu Saudara? Jadi kita bisa pastikan setiap gunung masalahmu, Tuhan
Tuhan bisa berfirman dan menolong engkau dan saya. Amin. Dari manakah datang pertolongan kita? Dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Pemazmur ini sangat paham tentang Kejadian 1 pasal 1. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Kalau Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang menjadikan aku, Allah lah yang bisa menolong aku. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena Ayub pernah berkata, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Orang backingan kita bisa berubah, gereja bisa berubah, pendeta bisa berubah, segala sesuatunya bisa berubah. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya. Allah mampu menciptakan langit dan bumi, maka Allah juga mampu mengontrol segala sesuatu yang di dalamnya. Kejadian alam, teknologi, sejarah, ekonomi, politik, termasuk juga perjalanan hidup kita, Tuhan pun mampu mengendalikannya dalam genggaman kita. Amin. Kalau sampai saat ini matahari tidak pernah terjatuh, sampai saat ini bulan tetap ada di sana, kita tahu bahwa itu adalah kuasa Tuhan. Masakan anaknya tidak diperhatikan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu bukan cuma penolong yang setia. Percayalah, Anda punya masalah apa saat ini? Anda punya hutang, Anda punya masalah keluarga dan lain-lain, Tuhan akan tolong. Tapi Tuhan bukan cuma penolong, tapi Tuhan juga penjaga kita, Bapak Ibu Saudara. Di ayat selanjutnya, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur, penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Saya akan lihatkan apa bedanya sekedar penolong dan penjaga. Saya akan lihatkan ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda pernah mungkin melihat klip ini adalah waktu Melisa Sidabutar pelayanan Paskah di Johor Bahru. Pada waktu dia pelayanan Paskah, waktu badannya tidak enak, kalau Anda melihat klip ini, papahnya itu selalu ada di sampingnya. Papahnya berjaga-jaga supaya kalau dia jatuh apa-apa, dia pasti akan langsung tolong. Nah, apa bedanya penjaga dan penolong, Bapak Ibu Saudara? Waktu orang menolong, memang orang bisa menolong. Tapi kalau kita tahu, Bapak Ibu Saudara, selain yang namanya penolong, orang yang menjaga, itu benar-benar dia jaga 24 jam. Kalau Bapak di dunia ada bisa begini, apalagi Bapak kita yang ada di surga, Bapak Ibu Saudara, pasti dia akan menjaga kita. Dia bukan sekedar menolong, tapi mengawasi, menyertai, Immanuel, menjaga kita 24 jam. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pastilah, percayalah, Tuhan akan menjaga kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita mengerti penjagaan Tuhan yang luar biasa ini, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan punya kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi kehidupan ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, kita tidak akan bisa untuk putus asa. Misalnya, walaupun kita mungkin saat ini tidak bisa kuliah karena kesulitan ekonomi, karena kita tahu Tuhan menjaga kita tetap optimis bahwa Tuhan tetap akan bisa menyertai masa depan kita. Walaupun mungkin dokter pernah bilang penyakitmu tidak bisa disembuhkan, kita tetap optimis, kita punya dokter segala dokter. Dan walaupun Tuhan belum menyembuhkan, tapi kita percaya Tuhan menjaga kita. Kita masih tetap bisa untuk memakai hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita masih bisa mendoakan orang lain, kita bisa masih melayani dan lain-lain. Percayalah, bentuk penjagaan Tuhan itu sangat luar biasa daripada manusia. Manusia masih mungkin bisa kelewatan di dalam menjaga seseorang, tetapi Tuhan tidak pernah bisa yang namanya lewati untuk menjaga kita. Dia selalu menjaga kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kau alami, percaya Tuhan akan menjadi penolong yang setia bagi kita, akan menjaga kita. Percayalah, gereja ini kami tidak mengandalkan yang namanya fasilitas, uang atau apapun. Waktu orang-orang sejak kejadian beberapa orang tidak dilayani waktu meninggal, Om Jo dan beberapa teman-teman kita kumpul, yuk kita bikin gereja. Kita bingung, saya ngomong saya tidak ada modal
untuk nafkahin anak saya aja bingung gimana caranya. Lalu kita muter cari tempat, ada yang nyewa sini harus ini. Puji Tuhan, sebetulnya saya selama ini melayani ke sekolah-sekolah, hampir semua sekolah saya sudah layani. Tapi saya belum pernah melayani di sekolah ini. Tapi ternyata sekolah ini mau terima kita. Mungkin orang akan ngomong bahwa kalau secara fasilitas AC kita tidak punya, bahkan kursi aja bukan punya kita, punya sekolah semuanya. Tapi satu hal, kita bisa semua ada banyak di tempat ini, bukan oleh karena fasilitas, uang, atau apapun, apalagi uang. Saya sendiri tidak punya, bagaimana saya kasih untuk jemaat. Tapi percayalah, itu karena Tuhan yang nolong kita semua ada di tempat ini. Amin. Percayalah, gereja MCC bukan oleh karena apapun bisa ada. Yang kami tawarkan bukan fasilitas. Yang kami tawarkan pada Anda adalah Tuhan Yesus itu sendiri untuk Anda. Amin. Saya tidak bisa memfasilitasi Anda jemaat secara baik, tapi saya percaya Bapa kita bisa menyertai Anda dan menjaga Anda dengan baik. Amin. Yang terbaik kau lebih sanggup berikan hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus.